Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini di malam ke-24 kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan untuk kita berupa kebaikan di bulan yang penuh dengan kebahagiaan ini, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an padanya, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita lanjutkan majelis yang ke-25 yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan di dalam kitab beliau ini, yaitu beliau membahas fi wasfi an-nar adanallahu minha, tentang sifat neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Agama kita sebagaimana yang kita maklumi dibangun di atas at-tarhib wa targhib. Ada pertakutan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan ada harapan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas kemarin, demikian pula di pertemuan sebelum kemarin, itu namanya at-targhib. Disebutkan surga, siapa-siapa penghuni surga. Itu adalah supaya kita tinggi berharap terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Setelah itu beliau ikutkan dengan at-tarhib, pertakutan. Dan tentunya tidak ada yang lebih menakutkan hamba melebihi neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang melebihi neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya supaya mereka tidak dekat dari neraka dan tidak mendekati sifat-sifat yang membawa mereka ke neraka, wal'iyadzubillah. Di pensifatan neraka ini seperti pembahasan beliau dalam mensifati surga, beliau akan menyebutkan ayat-ayat tentang neraka, bagaimana kengeriannya, dan juga hadits-hadits dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang neraka juga. Kata beliau rahimahullah, ikhwani, saudara-saudaraku, laqad haddarana Allah taala fi kitabihi minan nar. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam kitabnya, itu Al-Qur'an, dari neraka. Wa akhbarana an wa'i adabiha bima tatafattaru minhul akbad wa tatafajjaru minhul qulub. Dengan apa yang membuat diri dan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
haddarana minha wa akbarana an wa'adzabiha rahmatan bina. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang jenis-jenis siksaan yang ada dalam neraka. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Linazdada hadaran wa khaufa. Agar supaya tambah rasa hati-hati kita dari neraka. Dan agar supaya bertambah rasa takut kita dari neraka. Fasma'u ma ja'a fi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah. Maka dengarkanlah apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW min anwa'i adabiha la'allakum tadakkarun. Dari jenis-jenis siksaan neraka agar supaya kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan agar supaya kalian segera kembali kepada Rabb kalian dan berserah diri kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adabu thumma la tunsarun. Sebelum datang adab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong lagi. Karena siapa yang masuk dalam neraka, dialah yang akan merugi. Dan tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Belum menyebutkan beberapa ayat. Pertama, beliau sebutkan ayat di surah Ali Imran 131. Kata beliau, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dari api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Takutlah dari neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sungguh kami siapkan untuk orang-orang kafir salasil. Ada rantai-rantai. Waglal, ada belenggu-belenggu. Wasa'iro, dan api yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tadana lidzalimina naro. Ahata bihim suradikuha. Sungguh kami siapkan untuk orang-orang zalim naro, neraka. Api yang ahata bihim suradikuha, yang mengelilingi mereka, yang meliputi mereka, yaitu penghuni neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhitab iblis, illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Kecuali yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang yang sesat. Wa inna jahannam, dan sungguh neraka jahannam, la mau'iduhum ajma'in. Sungguh neraka jahannam adalah tempat kembali mereka seluruhnya. Yaitu syaitan dan pengikutnya syaitan. Laha sab'atu abwab. Neraka jahannam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Untuk setiap pintu dari mereka sudah ada bagian yang telah dibagikan. Sudah ada orang-orang yang akan masuk di dalamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Wasiqa, dan diarahkan orang-orang kafir ke neraka jahannam dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, kalau mereka sudah mendatanginya, futihat abwabuha, maka dibuka pintu-pintunya. Datang penghuninya,
maka dibuka pintu neraka itu. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid. Untuk orang-orang kafir terhadap Rabb-nya, orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir, adzabu jahannam, bagi mereka siksaan neraka jahannam. Wa bi'sal masir, neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila telah dilempar di dalamnya, itu penghuninya, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka akan mendengarkan suara yang sangat buruk dari suara neraka, naudzubillah, wa hiya tafur. Ya, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir dia meledak karena kemarahannya. Kemarahan terhadap orang-orang yang masuk di dalamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Ingatlah ketika siksaan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Siksaan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mempertakuti hamba-hambanya. Maka wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. Takutlah kepadaku. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ashab as-shimal, orang-orang yang diarahkan ke kiri. Ma ashabus shimal, tahukah kamu apa yang didapatkan oleh orang-orang yang diarahkan ke kiri? Atau yang menerima catatan amalannya lewat tangan kirinya? Fi samumin wa hamim. Mereka akan berada dalam samum. Ya, minuman tapi tidak membuat mereka kenyang dari kehausannya. Wa hamim, sangat panas. Wadillin, ada naungannya, tapi miyahmum, ada naungannya di dalam neraka, tapi naungannya dari awan hitam panas. La baridu wala karim, tidak ada dingin, tidak ada pemuliaan di dalam neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu la tanfiru fil har. Kul naru jahannam asyaddu harra. Mereka katakan, mereka bilang, jangan kalian keluar berperang di musim panas. Maka katakanlah, neraka jahanam itu lebih panas. Neraka jahanam itu lebih panas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma hiyah." Tahukah kamu apa itu neraka? Yang disebutkan di ayat sebelumnya, narun hamiyah. Itulah api yang sangat panas. Api yang sangat panas, yang tidak akan membiarkan apa yang disentuhnya. Kata Allah, "Wa ma adraka ma saqar." Tahukah kamu apa itu neraka sakor? La tubki wa la tadar. Tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan. Tidak ada satupun yang dia sentuh kecuali pasti hancur. Lawahatul lil bashar. Dia akan menghancurkan kulit manusia. Innaha tarmi bisharorin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufr. Sungguh dia itu neraka
waliyadu billah tarmi bisharorin kal qasr, akan membakar orang yang masuk di dalamnya dan mengeluarkan kobaran kal qasr, seperti gedung yang tinggi, ka'annahu jimalatun sufur, seakan-akan mereka adalah onta-onta yang warna kuning yang diarahkan ke neraka waliyadu billah. Ini siksaan mereka secara umum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian mereka di dalam neraka. Walladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha waduku adabal hariqa. Orang-orang kafir dibuatkan untuk mereka pakaian dari neraka, dituangkan dari atas kepala mereka dari air yang sangat panas, itu mendidih apa yang ada dalam perutnya dan mendidih kulitnya. Ditambah lagi mereka ada maqami min hadid, ada hal yang selalu menyambarnya dari besi. Setiap mereka ingin keluar dari neraka karena kesusahan yang mereka dapatkan, mereka dimasukkan kembali dan dikatakan rasakan siksaan yang membakar. Kulit mereka tidak pernah kering dari dibakar dan disiksa di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adzab. Orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, yang datang kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tidak percaya, tidak menjalankannya. Mereka bahkan mengingkarinya. Kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kering kulit mereka, setiap kali hangus kulit mereka karena terbakar dalam api neraka, kami gantikan lagi kulit yang lain supaya mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kulitnya, pakaiannya. Ditambah lagi makanannya. Makanannya dari pohon zakum. Pohon yang tumbuh di dalam neraka. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun kagolil hamim. Sungguh pohon zakum itu makanannya orang-orang yang bermaksiat. Pohon zakum makanannya orang-orang yang bermaksiat, yang hidup di dunia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, minum khamar, membunuh, memakan harta yang diharamkan. Makanan mereka adalah pohon zakum. Kal muhli yagli fil butun. Seperti timah, aspal yang mendidih di dalam perutnya. Kagolil hamim. Mendidih dengan didihan yang sangat panas. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Itu pohon zakum itu yang menjadi makanan penghuni neraka wal iyadu billah, itu tumbuh dari dasar neraka jahanam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana tolnya,
bunganya yang keluar dari pohon itu seperti kepala-kepala syaitan. Naudzubillah. Dan pasti penghuni neraka akan memakannya. Karena lapar dan hausnya mereka di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun. La'akiluna min syajarin min zakum, famali'una minhal butun, fasyaribuna 'alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbal him, hada nuzuluhum yaumaddin." Sungguh kalian, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Kalian akan makan dari pohon zakum. Tadi pohon zakum yang keluar dari pokok dasar neraka jahanam, waliyadzubillah. Faman li'una minhal butun. Kalian akan memenuhi perutnya dengan pohon itu. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Mereka akan minum darinya. Dari air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Mereka akan minum seperti unta yang sudah lama kehausan. Hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah tempat kembali mereka di hari kiamat. Orang-orang sesat, orang-orang yang mendustakan, yang takut mengamalkan syariat Allah karena takut dari celaan manusia di kehidupan dunia ini. Mereka akan makan dari pohon zakum. Mereka akan makan dari pohon zakum. Yang mana pohon ini kalau dimakan itu tidak menghilangkan haus. Tidak menghilangkan rasa lapar. Tapi akan menghancurkan usus-usus kita. Na'udzubillah. Allah berfirman, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka meminta air, apabila mereka meminta minum, maka mereka akan diberi minum, tapi dari air yang mendidih yang akan membakar wajahnya. Itu sejelek-jelek minum, sejelek-jelek tempat kembali. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum air yang sangat panas. Maka air itu menghancurkan usus-usus mereka. Ini airnya. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adabun ghalidh. Mereka diberi minum air dari nanah. Mereka diberi minum air dari nanah. Mereka berusaha untuk menelannya, tapi hampir dia tidak bisa menelannya. Datang kematian dari segala penjuru, tapi dia tidak akan mati. Karena kematian sudah disembelih di hari kiamat. Di belakangnya lagi ada adab, siksaan yang keras yang disiapkan untuk mereka. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Setiap kali padam, maka ditambah lagi kobarannya. Ditambah lagi kobarannya. Dan ayat yang menjelaskan tentang kengerian daripada siksaan neraka itu sangat banyak. Dan hadis juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan bagaimana ngerinya neraka Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang masuk di dalamnya. Baru didatangkan saja sudah mengerikan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menceritakan didatangkannya hari kiamat nanti. Didatangkan neraka jahanam di hari kiamat nanti.
Kata beliau, yu'ta bin nari yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimam. Akan didatangkan neraka di hari kiamat. Dia memiliki 70.000 tali pengikat. Kullu zimam sab'una alfa malak yajurunaha. Setiap satu tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Lihat ngerinya. Dengan melihatnya saja, awal didatangkannya sudah mengerikan seperti itu. Sudah mengerikan seperti itu. Ditambah lagi panasnya, itu 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadi." Api kalian di dunia ini. Yaitu mayukidu bani banu Adam, apa yang dinyalakan oleh anak Adam. Juz'un wahid min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka jahannam. Ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, itu saja satu itu sudah cukup. Satu itu cukup. Iya. Berapa tangan kita yang melepuh kalau kena itu api? Itu 1 kali lipat. Innaha, maka Nabi SAW katakan, innaha fuddilat alaiha bitis'ah wa sittina juz'a. Kulluhunna mitlu hariha. Api neraka dilebihkan dari panasnya daripada api dunia. Dilebihkan 69 kali lipat. Semuanya sama panasnya dengan yang satu itu. Ini panasnya apinya. Kedalamannya diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'na wajabah. Kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mendengar suara. Kami mendengar suara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, atadruna ma hada? Tahukah kalian suara apa ini? Yang barusan. Kulna, kami katakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada hajarun arsalahullahu fi jahannam mundu 70 qariban fal'ana hinan taha ila qariha. Itu tadi suara tadi itu. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkannya ke neraka jahannam semenjak 70 tahun. Sekarang baru sampai di dasarnya. Jadi dia jatuh dari atas sampai ke bawah itu 70 tahun. Bagaimana dalamnya itu? Na'udzubillah. Dan dia akan penuh dengan orang-orang yang memasukinya, yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau setetes saja dari pohon zakum itu akan rusak dunia ini dan penduduknya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna qatratan minaz zakum qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya wa ma'aishahum. Kalau satu tetes dari zakum diteteskan ke negeri dunia ini, maka akan merusak penduduk dunia dan kehidupan mereka. Siksaan teringannya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu.
Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari adaban. Sungguh penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Yang paling ringan siksaannya. Man lahu na'alan wasyirakan min nar. Dia disiksa dengan dipakaikan kepadanya sandal. Sandalnya ini dan kedua talinya dari neraka. Ini siksaan paling ringan. Baru dia pakai, kata Nabi SAW, yagli minhuma dimaguh. Maka akan membuat otaknya mendidih. Ini siksaan paling ringannya. Kama yaglil mirjal. Sebagaimana mendidihnya air di dalam panci. Ma yura'anna ahadan asyadda minhu adaba. Ini orang yang paling ringannya. Dia tidak melihat bahwa ada yang lebih keras siksaannya daripada dia. Padahal ini baru yang ringannya. Wa innahu la'ahwanu adaban. Padahal sungguh dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Sebagai penutup, didatangkan nanti hari kiamat orang yang paling susah hidupnya di dunia. Tapi dicelupkan ke surga satu kali, kemudian ditanya apakah dia pernah susah. Demikian pula didatangkan juga orang yang paling senang kehidupannya dunia, paling mewah. Tapi dicelup satu kali di neraka dan ditanya, apakah pernah merasakan kebaikan sebelumnya. Itu dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan nanti di hari kiamat orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia, tapi penduduk neraka dia. Fayusbagu fin nari sabagah. Dia dicelup ke dalam neraka satu kali celupan. Tsumma yuqal, kemudian ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, apakah pernah kamu merasakan kebaikan sebelum ini? Ini baru dia orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dicelupkan sekali ke neraka. Apakah kamu pernah merasakan kebaikan sebelum ini? Dia bilang, ditanya lagi pertanyaan kedua, hal marra bika na'imun qad? Apakah pernah kamu merasakan nikmat sebelum ini? Dia bilang, la wallah ya Rabb. Tidak demi Allah wahai Rabb. Padahal orang yang paling senang kehidupannya di dunia, tapi penghuni neraka. Ditanya, pernah enggak kamu merasakan kebaikan? Setelah dicelup ke neraka satu kali, dia bilang, demi Allah saya tidak pernah merasakan kebaikan. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fi dunya min ahlil jannah. Kemudian didatangkan lagi satu orang yang paling susah kehidupannya di dunia, tapi penghuni surga. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Maka dia dicelup satu kali ke dalam surga. Kemudian dikeluarkan lagi. Ditanya pertanyaan yang semisal, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad? Apakah pernah kamu melihat keburukan sebelum ini? Hal marra bika syiddatun qad? Apakah pernah kamu lewati kesusahan sebelum ini? Dia bilang, la wallah, tidak demi Allah. Dia lupakan seluruh kesusahannya dengan merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, la wallahi ma ya Rabb ma ra'aitu bu'san. Tidak demi Allah wahai Rabb, saya tidak pernah merasakan yang namanya kesusahan. Wala marra bi min syiddatin qad. Tidak pernah lewat kepadaku kesusahan sedikit pun. Kata beliau rahmallah, yakni anna ahlan nar yansawna kulla na'imin marra bihim. Yaitu penghuni neraka nanti akan melupakan seluruh nikmat yang pernah mereka rasakan di kehidupan dunia. Iya. Wa ahlul jannah, dan sementara penghuni surga yang sauna kulla bu'sin marra bihi fid dunya.
mereka melupakan seluruh kesusahan yang pernah mereka lewati dalam kehidupan dunia. Hadits ini membuka pikiran kita bahwa sesusah apapun kita di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan lupakan kalau kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan lupakan. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Kata Nabi SAW, ma'ana fid dunya illa karokibin istadalla tahta syajaratin thumma roha fatarokaha. Tidaklah saya dalam kehidupan dunia ini kecuali seperti orang yang sedang safar, istirahat di bawah naungan sebuah pohon. Setelah itu dia pasti akan meninggalkannya. Demikian sebaliknya, orang yang hidup mewah di kehidupan dunia ini tidak pernah merasakan kesusahan, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang dia rasakan itu dia akan lupakan. Ketika dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga dan memudahkan untuk beramal dengan beramal di atas amalan penduduk surga, dan menjauhkan kita dari neraka dan memudahkan kita untuk menghindari amalan-amalan yang mengantarkan kita ke neraka, wal'iyadzubillah. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan besok di majelis yang ke-6 yang belum bawakan sebab-sebab yang akan mengantarkan seorang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kita akhirkan di pertemuan besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.